pemimpin yang akan datang betul-betul membawa si Junjung ini ke arah perubahan. Dan betul-betul terasa bahwa si Junjung ini adalah miliknya orang si Junjung. Mungkin itu, dan kepemimpinan yang kita harapkan itu ya betul-betul tegas dan pro dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini kita bersama kaum muda, kaum intelektual, yaitu dari anggota Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung yang telah bersama kita, yaitu Bang Anton. Selamat sore, Bang. Sore. Dan kita pada sore hari ini ditemani oleh Kakanda kita, Kakanda Perinal Jeki. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai kepemimpinan di daerah Kabupaten Sijunjung ini tepatnya. Dan mungkin saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pendukung channel Kaum Perubahan. Pada kesempatan kali ini, mungkin sebelum kita memulai berbincang-bincang tentang kepemimpinan bersama Pak Dewan, mungkin kita suruh memperkenalkan diri Pak Dewan kita, riwayat hidup, dan sekolah di mana, organisasi selama ini apa. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita karena nikmat Allah. Sore hari ini kita kedatangan adik-adik dalam rangkaian bagaimana kepemimpinan muda ke depannya. Izinkan di sini Abang perkenalan diri dulu. Nama Abang Antonio Oksa Mursil. Kebetulan dulu kalau dari riwayat hidup, alhamdulillah dulu tamatan SD di Adabiah Padang, kemudian pernah pesantren di Serambi Mekah, dan lulusan dari SMP 7 Negeri Muaro, kemudian SMA 1 Negeri Muaro. Kalau dibilang hal yang spesial sih, dari zaman SMP maupun SMA Abang termasuk yang nakal dulu. Mungkin di sini nanti kalau ada ibu-ibu guru Abang yang nonton, dia tahu betul gimana Abang waktu sekolah dulu. Kalau dibilang nilai dulu, nilai pas-pasan, bahkan ada juga yang dapat merah. Tapi alhamdulillah masih naik. Tapi kita nakal, jangan kurang ajar. Kalau kurang ajar, berarti kita jahatin orang. Kalau nakal tuh ya bawaan kita sebagai generasi muda, kan emosional kita kadang-kadang nggak terkendali tuh. Nah, jadi alhamdulillah tamat SMA 2004 merantau Abang ke Jogja. Nah, alhamdulillah di Jogja Abang dulu pernah kuliah di salah satu universitas swasta, tepatnya Universitas Teknologi Yogyakarta. Dari tahun 2004 kita mulai kuliah. Alhamdulillah IPK Abang waktu wisuda itu 3,48. Alhamdulillah, dimana 3,48 ini berproses. Pernah ngalamin yang namanya nasakom, nasib 1 koma. Pernah ngalamin yang IP-nya 0. Bahkan alhamdulillah Allah masih ngasih kita kesempatan. Itu tepatnya tahun 2006. Dimana tahun 2006 kita tahu tuh gempa Jogja yang banyak menelan korban. Hampir sekitar 7.000 jiwa lebih yang meninggal. Di dekat kos Abang, tempat Abang tinggal di Jogja itu, tepatnya di daerah Babaran itu, sebelah rumah Abang roboh itu pagar ketimpa anaknya. Kami digendong langsung sama bapaknya ke rumah sakit. Di situ kita terasa, ya Allah, mungkin Allah ngasih kita kesempatan untuk bisa berbuat lebih baik lagi ke depannya.
Di situ mulai titik balik abang waktu di Jogja. Nah setelah 2006 itu IPK kuliah abang, IP abang 400, 3,8, 39, nggak ada yang turun dari angka-angka 3,8 itu. Dan alhamdulillah di era 2006, alhamdulillah abang juga masuk di kampus, yaitu perhimpunan kami, perhimpunan namanya manajemen Fakultas Ekonomi kan, himpunan mahasiswa manajemen. Alhamdulillah kita diberi kesempatan juga untuk memimpin tersebut, dan ditambah lagi di era tersebut kita sempat juga mendirikan marketing club, dan alhamdulillah 2009 abang wisuda langsung pulang ke sini ya, menggeluti dunia persilatan di Si Junjung ini, langsung masuk Golkar tahun 2010. Alhamdulillah 2010 sampai dengan 2018 itu terakhir jabatan abang di Golkar adalah ketua harian di Golkar. Karena ada sengketa dan lain-lain, abang lebih baik mengundurkan diri dari jabatan tersebut, hijrah ke PKS. Nah di tahun 2016 alhamdulillah abang dipercaya sebagai ketua HIPMI Kabupaten Si Junjung. Itu tepatnya bulan Oktober ditunjuk, alhamdulillah kepilih kita menjadi ketua HIPMI Himpunan Pengusaha Muda Kabupaten Si Junjung. Nah mungkin itu sedikitnya tentang bagaimana organisasi yang telah abang geluti, dan juga pernah juga sebagai bendahara KONI di kabupaten ini. Alhamdulillah di periode kita di KONI yang sebelumnya Si Junjung terakhir mendapatkan perolehan nomor 6 itu pada tahun 2006 Porprov di Si Junjung ini. Nah sejak itu kita selalu nomor 3 di bawah. Alhamdulillah pada periode kami kemarin di tahun 2018 KONI Kabupaten Si Junjung mempersembahkan medali kepada kabupaten dengan peringkat 9 kami. Alhamdulillah. Semenjak kita berbincang-bincang tadi, kakak abang sudah menggeluti dunia kepemimpinan, mulai dari apa tadi, mulai jadi mahasiswa, jadi ketua manajemen, ya, himpunan jurusan manajemen. Ya. Setelah itu jadi ketua HIPMI di Kabupaten Si Junjung. Kan abang sudah lama tuh bergelut menjadi seorang pemimpin. Menurut pandangan abang di Si Junjung ini gimana sih? Menurut abang, pandangan abang kepemimpinan di Si Junjung ini apakah sudah berjalan dengan semestinya, apakah gimana? Kepemimpinan dalam kategori masyarakat dan dalam kategori daerah, di dalam kedaerahan. Baik, kalau dalam kategori masyarakat, alhamdulillah, kalau boleh milih abang, tinggal di Pulau Jawa dengan rentang waktu 5 tahunan, kemudian tinggal di Si Junjung ini, alhamdulillah yang paling nyaman, yang paling enak emang tinggal di Kabupaten Si Junjung. Karena apa? Masyarakatnya yang ramah, tamah, kemudian kita tidak terlalu heterogen, dan kita tidak terlalu bercampur dengan yang lain. Ditambah lagi Si Junjung ini unik. Kenapa unik? Di saat semuanya bergejolak, di Si Junjung selalu tenang. Selalu tenang. Apapun gejolak, Si Junjung selalu tenang. Nggak ada demo-demo. Nggak ada demo-demo. Jadi kalau terkait masalah pemimpin di Si Junjung tadi, yaitu bagaimanapun gejolak Si Junjung, Si Junjungnya tetap selalu tenang. Jadi adem-adem aja Si Junjung ini. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari abang. Jadi ini bang, kita kan ngobrol kepemimpinan. Sebentar lagi kita kan tahu di Si Junjung akan terjadi transisi kepemimpinan, dan itu para kandidat calon-calon pemimpin kepala daerah sudah bermunculan. Menurut abang, dari tokoh milenial seperti kita juga, kepemimpinan seperti apa yang harus ditawarkan oleh para kandidat tersebut?
mungkin kepemimpinan yang paling cocok dengan si Junjung ini saat ini, kita butuh figur yang tegas, yang betul-betul langsung menyentuh hati masyarakat. Program-program yang ditawarkannya itu program-program yang pro dengan masyarakat, dan semua tindak tanduk pemimpin kita ke depan betul-betul mencerminkan bagaimana masyarakat si Junjung ini bisa lepas dari yang namanya selalu, mohon maaf, kita selalu bayang-bayang si Junjung tertinggal. Bagaimana si Junjung ini untuk pemimpin yang akan datang betul-betul membawa si Junjung ini ke era perubahan, dan betul-betul terasa bahwa si Junjung ini adalah miliknya orang si Junjung. Mungkin itu, dan kepemimpinan yang kita harapkan itu ya betul-betul tegas dan pro dengan masyarakat. Mungkin kalau yang dikatakan tadi, tentunya yang dikatakan Abang tadi, kalau kedaerahan itu kalau milik si Junjung, kalau milik rakyat si Junjung, harus rakyat si Junjung yang menjalankan, yang harus menerima itu. Dan dikatakan demikian, kalau menurut Abang, semenjak kepemimpinan sekarang ini dan sebelum transisi, apakah kepemimpinan ini sudah berjalan ekonominya apa gimana, Bang? Kalau jalan ekonomi, si Junjung selalu jalan ekonominya. Kita tahu pada tahun 2010 income per kapita si Junjung naik pesat. Karena sejak tahun 2008 sampai 2010 tren harga karet di kabupaten kita selalu tinggi. Bahkan tertinggi itu pada tahun 2010-2011 bisa sampai nyentuh angka 25.000 per kilonya. Jadi kalau untuk masalah ekonomi, si Junjung ini tidak, bagaimanapun pemerintah yang ekonominya tetap jalan. Dan yang paling penting itu ke depan, kita harapkan pemerintah itu betul-betul mengeluarkan perda-perda yang pro dengan masyarakat. Nah, untuk peningkatan income per kapita masyarakat, bagaimana cara investor kita tarik ke kabupaten kita. Nah, investor yang paling menarik bagi kabupaten kita ini, sebenarnya kita ini subur. Mulai dari Sumpur Kudus sampai ke Kambang Baru itu, area kita perbukitan. Nah, perbukitan kita selalu dialiri dengan air-air yang cukup banyak. Nah, kita otomatis subur. Nah, bagaimana kita geliat perekonomian kita, pemerintah ini betul-betul fokus di bidang pertanian ini. Jangan terpaku pada masyarakat kita. Betul, harga karet 2010 komoditi karet tinggi sampai 2011-an. Kemudian mulai tren-trennya turun. Nah, tren turun ini kita harus berpikir bagaimana cara menciptakan peluang-peluang yang lain. Contoh, apakah karet tadi masih produktif atau tidak? Kalau masih produktif, harus dicarikan jalan yang lainnya. Contoh, di antara karet ditanami bibit-bibit apa yang paling pas. Di sini perannya pemerintah mencari solusi untuk apakah hanya karet yang bisa tumbuh di Junjung atau ada komoditi-komoditi lain. Contohnya sekarang kopi, atau yang lain. Nah, itu yang harus digalakkan oleh pemerintah terkait di bidang pertanian. Nah, yang kedua, di sektor perdagangan. Nah, kita bersyukur sebenarnya si Junjung ini perlintasan. Orang mau ke daerah lintas tengah melalui si Junjung ini. Dari Padang, dari Solo, dari Payakumbuh, dari Bukit Tinggi. Itu pasti si Junjung dulu lewatinya, baru Damas Raya. Nah, bagaimana kita ciptakan sebuah tempat atau rest area yang kita jadikan fokus kita di Kabupaten Si Junjung ini untuk mereka dari daerah lain tadi yang mau ke bagian selatan bisa mampir di kita. Jangan cuma lewat aja di Si Junjung, sekedar mulai dari Simpang Kupitan, lewat aja sampai ke Kambang Baru. Nah, tanpa dia mampir di Si Junjung. Apalagi kita tahu Damas Raya punya Omega. Masa kita nggak bisa bikin rest areanya di pinggir pelintasan? Nah, terus mungkin yang ketiga di sektor mineral, pertambangan dan lain-lain. Kita tahu sumber masyarakat kita bergantung pada emas. Berapa area kita mulai dari daerah Mundam, daerah Kupitan, kemudian di daerah Si Junjung sendiri.
kemudian di Kemang Baru, itu semuanya kan banyak bergantung pada emas. Nah, bagaimana caranya masyarakat tadi bersama pemerintah itu memikirkan bagaimana izinnya bisa dilegalkan. Izin dilegalkan, otomatis pendapatan bagi kabupaten setiap izin yang dikeluarkan. Kemudian berapa bagi hasilnya bagi pemerintah, itu udah keuntungan. Masyarakat pun dengan nyaman berusaha, tidak ilegal lagi, tapi udah legal. Nah, bagaimana pemerintah juga lokasi yang telah ditambang, bagaimana harus dibikin konsekuensinya bersama-sama dengan penambang yang resmi tadi untuk rekonsiliasi lagi areanya. Area tambang yang telah ditambang ditumbuhi lagi, dihijaukan kembali. Akhirnya apa? Tidak ada sungai yang abrasi lagi. Semuanya teraliri dengan baik. Nah, baik lagi baru sektor 4 pariwisata. Nah, sekarang kan pemerintah giat-giatnya nih menarik orang, minat orang ke geopark. Nah, apa sih geopark itu? Kalau geopark kita lihat itu kan bagi si Junjung itu minat khusus ini. Contohnya Nagari Siloke. Nah, kita harus siapkan nih spot-spotnya. Jangan spotnya yang biasa-biasa saja. Kalau hanya spot biasa-biasa saja, abang rasa di luar sana banyak lebih bagus daripada Siloke. Nah, kita harus berpikir bagaimana konsepnya yang kata Pak Jokowi sekarang extraordinary katanya. Mungkin itu berapa sektor tadi yang kita sampaikan. Kalau kita lihat sekarang di Sejunjung ini Bang, kalau masalah perekonomian apa yang dikatakan Abang tadi semakin meningkat. Apalagi kalau boleh dikatakan kalau kita melihat sekarang ini orang-orang Sejunjung ini pada umumnya membeli sesuatu itu tidak di Kabupaten Sejunjung, tentunya pergi ke Solo, ke Padang. Sedangkan di Sejunjung ini kan di Sejunjung ada pasar nih setiap hari Kamis. Kenapa orang-orang yang menengah ke atas itu jarang untuk menghabiskan uangnya itu untuk pergi belanja di daerah Sejunjung, malah mereka memilih untuk pergi ke kabupaten lain, ke Solo, ke Padang. Gimana pandangan menurut Abang? Baik, mungkin itu salah satu PR kita juga bersama, karena kita harus numbuhkan yang pertama tuh cinta dengan negeri kita dulu. Kalau kita sudah cinta dengan kabupaten kita, kita dapat uang di sini, kita habiskan di sini. Nah, apa efek sampingnya? Efek sampingnya, semakin banyak orang berbelanja di Sejunjung, di tempat kita sendiri, otomatis para pengusaha-pengusaha tadi akan menanam modalnya lagi di Sejunjung. Contoh, yang sebelumnya ngontrak toko di Sejunjung, bisa jadi besok dia bikin ruko baru. Nah, itu yang pertama, betul, kita bersama-sama, yuk, mari bersama-sama. Ini bukan hanya pemerintah, tapi seluruh stakeholder Kabupaten Sejunjung harus memikirkan ini. Masyarakat, pemerintah, para pelaku usaha, itu harus semuanya terlibat dalam hal tersebut. Nah, setelah kita sadar, di sini peran pemerintah. Contoh, pemerintah mulai melirik satu tempat yang dijadikan one-stop shopping contohnya. Kalau di luar bahasanya mungkin mall. Kalau kita nggak mungkin lah kita bikin mall. Setidaknya pasar kita dipercantik dulu. Nah, jangan pasar kita ini pasar yang lama aja, tapi dibikin bagus. Kemudian adalah sesuatu yang menarik bagi masyarakat untuk mendatangi tempat tadi. Contoh, masyarakat kita tidak tahu yang namanya eskalator. Kita bikin pasar tersebut pakai eskalator. Itu salah satu daya tarik, maupun satu eskalatornya. Membuat mereka datang ke pasar tadi. Karena tadi mereka sudah sadar uang yang mereka habiskan harus mereka habiskan di Sejunjung. Pendapatan yang didapat dihabiskan di Sejunjung. Nah, itulah mungkin salah satu perannya kita bersama sini. Seluruh stakeholder harus berpikir untuk bagaimana cara uang yang dapat Sejunjung habiskan di Sejunjung.